ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak untuk bersama merenungkan sabda Tuhan. Hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Mari kita bersama mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan. Kanthi ngerpeaken kidung pasaman Jawi mongko 100 sang doso pitu. Sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marang ngabiyantara Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samaka ing kati.
Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, bacaan kita saat ini dari Rut pasal 3 ayat 1 sampai 13. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temui itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba di sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, tema renungan kita adalah Boas. Ketika Raja Salomo mendirikan kedua tiang tembaga di bait suci, ia menyebut satu di antaranya Boas. Kekuatan ada di dalam dia. 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 21. Makna kata ini diindahkan Rut sepenuhnya. Memang bagi Rut, Boas mewakili segala sesuatu yang baik dan dapat diandalkan. Ia adalah tiang kekuatan yang tak kunjung dapat dirobohkan. Dilahirkan dari bangsa yang tidak terpandang, papa oleh kejandaan dan direndahkan oleh ketiadaan harta, tak seorang pun dapat diandalkan Rut saat ia sampai di Bethlehem. Namun, disitulah ia justru menemukan keluarga penyelamat yang bakal mengubah seluruh kehidupannya secara total. Cerita ini suatu kisah cinta, dan kemurniannya yang tulus bertentangan sekali dengan keadaan sejarah pada masa para hakim. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, dunia kita sama seperti dunia tempat cinta kasih Rut dan Boas bersemi, yakni dunia yang penuh kelaliman dan kejahatan. Dan keadaan kita pun sama sengsaranya seperti keadaan Rut. Namun,
ada penyelamat dari Bethlehem yang berkuasa dan sangat ingin membebaskan kita. Kekuatan ada di dalam Dia. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita satukan hati dalam doa syukur syafaat dan diakhiri doa Bapa kami. Ya Allah, Sang Sabda yang hidup, Sabdamu menghidupkan setiap kehidupan kami yang lemah tidak berdaya, yang lokro dan semplah, sehingga kami memiliki semangat kembali untuk melanjutkan hidup. Benar bahwa setiap kami senantiasa dihadapkan dalam situasi-situasi yang sulit, penuh perjuangan, penuh pergumulan, tetapi ada sapaan lembut Allah bagi kami, sehingga kami bangkit kembali, semangat kembali, gumregah kembali untuk melanjutkan tapak perjalanan hidup. Sabda hidupmu juga menyapa dunia, menyapa bangsa Indonesia, menyapa kota Salatiga dan kota-kota di sekitarnya, sehingga kami yang sedang lokro, semplah, kehilangan semangat karena situasi yang ada terjadi di dunia, di negeri ini, kami menjadi semangat kembali melanjutkan tapak-tapak perjalanan kami, berjuang bersama dengan negara-negara lain, dengan penduduk di dunia ini. Karena kami juga menghadapi situasi yang sama, pandemi virus corona maupun bencana alam dan bencana kemanusiaan. Terima kasih Allah untuk apa yang Kau nyatakan. Biarlah terus menginspirasi dan memotivasi bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini dan segenap masyarakatnya, agar kami terus mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, sehingga pada waktu Allah Tuhan menyatakan yang terbaik. Saat ini kami berdoa untuk gereja-gerejamu yang terus Tuhan pakai untuk menyatakan berkat-berkat-Mu. Biarlah kami juga bersetia menanggapi panggilan Allah itu. Mulai program-program kegiatan gerejawi yang kami rancang, Tuhan rahmati dan restui. Semuanya semata-mata untuk mewujudkan karya keselamatan Allah di dunia ini. Kehadiran gereja, kehadiran yang menjadi saluran berkat Allah bagi siapapun, kapanpun dan dimanapun yang membutuhkan. Para pelayan-Mu, anggota majelis, anggota komisi, kepanitiaan, tim, pekarya, tenaga administrasi, Tuhan terus mampukan agar dimampukan untuk menjalankan peran tugas tanggung jawab dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Allah ada dan bersama dengan para pelayan-Mu itu, sehingga apa yang dilayankan sungguh-sungguh berkenan di hadirat-Mu. Terlebih juga dalam situasi saat ini, mampukan kami untuk sungguh-sungguh memiliki karya kreativitas dan inovasi untuk mewujudkan pemeliharaan dan kesaksian di Gereja-Mu GKJ Salatiga Timur. Kehidupan setiap umat berayat-berayat Kristen GKJ Salatiga Timur yang tersebar di berbagai tempat yang ada di kota Salatiga ini maupun di kota-kota lain, Engkau terus memberkati, menyatakan berkat-berkat-Mu, pangreksa panjangkung panggrimat-Mu, sehingga kami terus juga mampu mewujudkan jati diri kami sebagai garam dan terang yang berfaedah di mana Tuhan tempatkan kami, dalam memerankan diri untuk membangun keluarga kami masing-masing. Terus Tuhan beri hikmat kebijaksanaan, sehingga di tengah situasi ini kami tetap menjadi brand Kristen yang tegar, menjadi brand Kristen yang mampu menjadi teladan.
Ya Allah, Engkau memampukan kami untuk saling asah, asih, dan asuh. Tuhan, kami juga menyadari atas dosa dan kesalahan kami sungguh mohon ampun. Sebelumnya doa kami ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita mengarahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.